Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah buat orang mati itu Bapak Ibu bukan kijing, bukan juga bunga papan. Kijing mau mewah kayak manapun gak ngaruh buat orang mati, karena tidak ada efek langsungnya. Kijing itu buat pandangan mata orang hidup saja. Sama kayak bunga papan. Bunga papan itu nggak ngaruh buat orang mati. Bahkan doa di bunga papan nggak didengar oleh Allah, Pak. Kita berhitung begini saja. Pasang ayat kursi gede-gede di rumah kita, demit masih masuk. Jin, kuntilanak, gondrowo masih masuk. Karena jin nggak takut sama tulisannya, tapi takut sama bacaannya. Makanya saya ingin sampaikan kepada anak muda. Anak muda ini biasanya doanya di Facebook, bikin status, berdoa di grup WhatsApp, posting sesuatu. Berdoa di sana nggak ngaruh, nggak nyampe karena tulisan. Tapi kalau dibacakan itu baru nyampe. Kadang-kadang saya mikir, Pak, kalau bunga papan itu 100 papan, harga satunya gope, kali 150 juta mending duitnya. Ya nggak kira-kira? Ini kadang-kadang kita nih ikut tren zaman modern. Tapi ya boleh saja, mubah-mubah saja, tapi jangan itu yang jadi fokusnya. Yang manfaat, hadiah terbaik buat orang mati itu adalah doa dan sedekah. Apalagi saat selesai pemakaman. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengomentari hadis Nabi ini. Beliau berkata, as-sadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya buat ahli kubur selama 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh akan bertahan manfaatnya buat si ahli kubur sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa kita ini habis nujuh nih Pak Samsul, jangan langsung 40. Kalau bisa pakai selawe. Ya hitung-hitung nambahin proyek lah. Proyek Pak Gumai ya. Proyek mimpin silsilah. Karena di kitabnya begitu. Dari 7 tuh ke selawe dulu. Saya pernah ceramah di kota Menggala, Pak. Selawean di Menggala itu. Habis selawe, sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan manfaatnya buat ahli kubur sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Jadi enggak bid'ah kayak kata orang itu, Pak. Kita mengamalkan ini enggak kayak kata orang itu, bid'ah. Karena belakangan ini ada aliran yang baru menyebar, makan minum tempat orang mati haram. Waduh, aus, Pak. Silakan dimakan dulu itu. Jadi pancanya aja udah banyak yang kosong itu. Persediaan masih ada. Makan minum tempat orang mati haram. Ya haus, nggak bisa kita ikut-ikut yang kayak gitu. Cuman masalahnya anak-anak kita, generasi muda zaman sekarang, banyak yang nggak belajar agama langsung di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah banyak juga yang belajar agamanya via internet doang.
Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya sedekah sangat manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Makanya Imam Tawus ini ulama tabi'in. Jadi sahabat bukan, tapi belajarnya dengan para sahabat Nabi. Beliau ulama di kalangan tabi'in. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya 7 hari 7 malam, non-stop, enggak berhenti. Sejak kita makamkan, kita tinggalkan 7 langkah, kita tinggalkan pemakaman, si ahli kubur diinterogasi malaikat 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka untuk membantu si ahli kubur tersebut disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk sedekah makanan selama hari-hari itu. Nah, inilah sebabnya ada sedekahan itu. Oke, saya mau masuk langsung ke hadis sahih biar tambah kuat. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku mati, kata Nabi. Nah, itulah orang Arab, Pak, ngomongnya mati aja semua. Walam tus, kemarin sebelum meninggal dunia tidak ada wasiatnya, tidak ada pesannya, tidak ada omongannya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, punya angan-angan. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Kata Nabi, iya, orang mati itu Bapak Ibu, andai kata masih bisa WA, japri dia. Kirim WA ke anaknya, minta disedekahi. Kemudian dia bertanya, apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Aku bertanya ya Rasul, apakah ibuku bisa mendapat manfaatnya bila aku anaknya yang inisiatif sendiri sedekah atas namanya? Nabi menjawab, na'am, tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih, Sahih kelas 1. Nah, siapa laki-laki ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lantas dia bertanya lagi kepada Nabi, ayu shadaqati afdal ya Rasul? Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Nah, ini latar belakangnya, Pak. Ada makan minum ini. Makanya kalau bahasa anak sekarang itu, enggak ketang air minum, bagiin. Beli air mineral. Ya, 1 dus cuma 20.000, Pak. Air mineral enggak kebeli, ya air sumur. Tapi direbus. Tambahin yang hitam-hitam itu. Kopi namanya. Ustadz, air mineral enggak kebeli, kopi enggak punya, gula enggak ada, gas lagi habis, enggak bisa ngerebus, kayu bakar enggak ada. Ya sudah, air sumur, enggak direbus enggak apa-apa. Tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang enggak mau minum nantinya, takut anyang-anyangan. Kata Sa'ad, kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Kata Nabi, fa'ita'amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya orang Lampung ngidang, Pak. Dulu tapi ya. Sekarang ambil praktisnya, pakai besek.
ikut-ikutan jaseng gitu Pak. Sama orang Jawa itu ngambil praktisnya itu. Apalagi ini kan musim-musim Covid ini, pesta aja pakai besek kita. Jadi balik lagi, fa'it'amu tu'am, sedekah makanan. Jadi sebetulnya sedekah yang kita keluarkan terkait dengan musibah ini hukumnya sunnah. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, gimana cara orang dulu tuh nyembelih kebo? Boleh Pak, sunnah itu. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman makan di rumahnya. Kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Umar bin Khattab meninggal, pasang wasiat. Selama 3 hari nyembelih kambing, hidangkan makanan. Ini Umar loh. Karena Umar ini wafatnya dibunuh, maka orang sungkan untuk makan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, mengingatkan, Rasulullah wafat, kita semua makan dan minum. Abu Bakar wafat, kita semua makan dan minum. Mengapa kalian sungkan untuk makan? Maka para sahabat kemudian makan dan minum. Nah, ini ada hadis sahih ini dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata, Nabi nyembelih kambing gede banget. Fayaqul, lantas kemudian beliau bersabda, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Nyembelih kambing ini Pak, hadis sahih Muslim, nomor hadis 4644. Ya, termasuk nanti ini mau hari raya kurban, kalau Pak Samsul Bari mau menghadiahkan pahala kurban atas Ibu Haudina yang telah wafat meninggal dunia. Itu sahih semua bagi yang mau mengamalkan. Sebetulnya begini Bapak Ibu. Saya batuk sebentar. Sebetulnya begini. Yang diharamkan ulama itu yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata orang dulu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh Pak. Jadi kalau bagi yang mampu silahkan. Ini saya ingin meluruskan, jangan main bid'ah, main haram-haram saja. Coba baca di grup WhatsApp, apalagi zaman sekarang, orang-orang Wahabi itu Pak. Termasuk di Jalan Pagar Alam ini kan ada markasnya soalnya. Saya nggak nunjuk sebelah mana kan. Mereka berani mengharam-haramkan. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, ibu-ibu, di Malaysia semua sekolah formal, pondok pesantren, pengajian di masjid-masjid wajib mengajarkan madzhab Syafi'i. Kalau enggak dibubarkan. Di Indonesia ini bebas Pak. Banyak pesantren yang berani membid'ah-bid'ahkan amaliyah madzhab Syafi'i di Indonesia. Malah hati-hati masukin anak ke pesantren. Diajarkan di sana hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila togut. Di Brunei Darussalam juga tegas sekali. Pesantren, sekolah nggak boleh kalau nggak ngajarkan madzhab Syafi'i. Nah di Indonesia mereka minoritas. Wahabi itu kan minoritas. Tapi mereka berani mengharam-haramkan amaliyah kelompok mayoritas. Ini persoalan sebetulnya. Mereka bikin tulisan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Beuh. Banyak orang berhenti tahlilan geger gara-gara tulisan itu. Cuman kita ini budaya literasinya sedikit. Rendah sekali. Kita cuman baca judul tapi nggak baca isi. Begitu saya baca isinya, emang ada keterangan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan? Enggak ada. Dia cuman ngutip hadis begini. Innal mayyita yu'adzabu bimaniha anai. Sesungguhnya orang mati itu dikubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya, bukan tahlilan. Beda dong tahlilan sama ratapan. Karena kalau ratapan disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, apa itu ratapan? Ratapan itu satu, orang Arab dulu menggunting rambutnya secara acak. Pak Samsul digunting nggak tuh?
Oh, masih rapi. Yang kedua, merobek-robek pakaian. Yang ketiga, menampar-nampar wajah. Pak Samsul bengep nggak mukanya itu? Oh, enggak, Pak. Pakaiannya rapi. Enggak ada malam ini, Pak, yang jedutin pala ke dinding. Enggak ada yang menampar-nampar wajahnya. Tidak ada yang mengunting acak rambutnya. Tidak ada yang merobek-robek pakaiannya. Itu ratapan, bukan tahlilan. Nah, ini makanya budaya literasi kita ditingkatkan. Jangan baca judul langsung percaya. Ini kerjaan orang-orang Wahabi sedemikian rupa. Nah, sedekah-sedekah begini kalau mampu silahkan. Tapi kalau nggak mampu jangan maksa. Kalau mampu nggak masalah. Saya pernah, Pak, ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih majmu' sarif terjemah tebal itu. Kemudian bapak-bapaknya dikasih sarung, sajadah. Ibu-ibunya dikasih telekung, kerudung. Satu orang dikasih besek double. Itu yang takziah double beseknya, Pak. Yang mimpin tahlil 3. Yang mimpin doa 4. Yang ceramah 5. Ngikutin hitungan aja ya, Pak. Ya wajar dong mantan bupati, oleh-olehnya banyak. Dia kaya ya silahkan. Begitu ngantri pulang, kita berbaris, Pak, salaman. Semua yang datang diamplopin. Saya langsung ngebatin. Yang cuman takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini ya. Iya juga ya, Pak. Orang kaya ya silahkan. Mantan bupati belum pernah ditangkap KPK. Duitnya masih banyak. Dia ingin sedekah ya silahkan. Nah itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kita maksa. Kendati pun saya perlu ingatkan bahwasanya sedekah atas orang yang sudah wafat meninggal dunia itu tidak mesti berbentuk makanan saja. Boleh sembelihan termasuk bacaan Al-Quran. Makanya menurut 4 madhab, 3 madhab mengatakan Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal alias Imam Hambali berfatwa membaca Quran yantafi'u bih, manfaat buat orang mati. Ini 3 madhab. Hanya 1 madhab yang mengatakan la tasilu ilaih, nggak nyampe pahalanya buat orang mati. Ini madhab Maliki. Lakinnahu hasan, tapi bagus kata Imam Malik. Baca Quran atas orang mati itu bagus. Mutawassilan ilallahi bitil katilawah, gunanya tawasul kepada Allah dengan bacaan itu untuk mendoakan orang mati. Jadi kita jadi paham nih, Pak, ternyata tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah baca Quran buat orang mati. 3 madhab mengatakan pahalanya nyampe, 1 madhab mengatakan sebagai tawasulan untuk mendoakan orang mati. Termasuk surat Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Saya ajarin cara jawabnya ya, Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh kita. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448. Abu Daud 3121. Musnad Imam Ahmad 19427 dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Ini jelas ini. Enggak usah ngedengerin kelompok Wahabi mengatakan bid'ah, hadisnya dhaif, itu terserah mereka. Ini jelas hadisnya, jelas ulama yang memfatwakannya, jelas ulama yang mensahihkannya. Tahu saya yang suka begitu tuh Al-Albani. Al-Albani itu, Pak, baru meninggal tahun 1999. Coba bapak-bapak yang pernah ikut Wahabi, kajian Salafi, apa-apa didoibkan Al-Albani, disahihkan Al-Albani. Coba bapak-bapak tanya, kapan lahirnya Al-Albani itu? Masih senior Presiden Soekarno, masih senior Presiden Soeharto. Itu kalau dari penguasa, masih senior Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Masa kita ikut Al-Albani meninggalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Jadi fatwa ulama 14 abad lamanya nggak berguna gara-gara Salafi Wahabi. Karena orang Wahabi nggak ikut Imam Syafi'i, nggak ikut Imam Hambali, nggak ikut Imam Hanafi. Yang mereka ikuti Al-Albani. Dikit-dikit Al-Albani, dikit Al-Albani. Padahal Al-Albani hidup sezaman dengan kita semua. Nah ini mesti hati-hati kita semua. Termasuk ini pelajaran buat kita. Ada jamaah saya pulang haji, nggak mau lagi Pak baca Quran di kubur. Kalau dia biasa kita ziarah kan baca Quran di kubur, dia nggak mau lagi. Kata saya, ngapa? Haram, bid'ah baca Quran di kubur. Enggak Ji, kata saya. Dapat di mana itu fatwanya? Ternyata dia pas di Madinah ziarah ke Baqi', samping Masjid Nabawi itu ada papan pengumuman gede banget, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisannya, haram, dilarang membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah di pemakaman. Gara-gara papan ini berarti. Nah malam ini saya ingin kasih pencerahan Pak. Ulama ahlu sunnah wal jamaah 4 madhab mengatakan sunnah membaca Quran di kubur. Dan saya ingin tegaskan tidak ada satupun dalilnya yang melarang baca Quran di kubur. Tak ulang lagi ya Pak. Tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis yang menganjurkannya. Sahabat baca Quran maunya sampai hatam, nggak jadi karena dia tuh sadar pemakaman. Maka dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul celaka saya. Ngapa? Kata Nabi, saya ini baca Quran di kubur, tapi saya nggak tahu sebelumnya. Kira-kira apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Kata Nabi sambil senyum, kamu pulang ke kuburan lagi tadi. Balik lagi ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Qur'anmu, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ada hadis yang menganjurkan baca Quran di kubur dan tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Maka kata Imam Hambali, semalas-malasnya ziarah kubur, kalau ziarah kubur bacakan kulhu 11 kali. Idza dakhaltumul maqabir, kalau Bapak Ibu masuk kuburan, malas membaca Yasin kepanjangan, baca kulhu 11 kali. Semua ahli kubur mengucap terima kasih sama kita. Cuman nggak kedengeran suaranya. Kalau kedengeran gawat juga Pak. Nggak jadi kita ziarah kuburnya. Maka bacakan, ataupun kalau masih malas 11 kali Al-Fatihah kulhu, baca Al-Fatihah jadilah. Ada yang nanya, mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang berangkat haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau sekolah, bagus. Buat anak kita mondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki hidung belang mata keranjang, bagus. Ya, saya ajarin ibu-ibu, dengarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacain Fatihah, hilang belang di hidungnya. Enggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu, Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya Pak. Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Ya buktikan saja, Al-Fatihah adalah doa yang utama. Maka dari itu pada kesempatan kali ini sederhana sebetulnya. Kita punya amalan kita ini punya dalilnya. Punya fatwanya, jadi nggak perlu ragu mengamalkannya. Tapi bagi yang tidak mau mengamalkannya, minimal dia jangan bid'ahkan kita ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Oke, mereka nggak mau yasinan, tapi jangan menyalahkan yang yasinan. Ya kayak kita hidup bertetangga ya Pak. Jangan ngopen di rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri.
Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak setuju enggak itu kira-kira? Woi, bacok orang kita aja kan macam-macam. Ya sama dong, kurang lebih dalam beragama juga begitu kan? Karena kata bid'ah itu menyakiti Bapak Ibu. Orang itu membid'ahkan kita sama dengan mengkafirkan kita. Karena kullu bid'atin dolalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Sama saja nuduh kita masuk neraka. Makanya saya pikir juga, saya setuju sama Malaysia, Brunei, Darussalam itu. Kelompok-kelompok Wahabi itu habisin aja lah. Daripada bikin recok aja. Atau setidaknya mereka menghormati pendapat mayoritas. Dan sekarang Pangeran Muhammad bin Salman sudah menetapkan Wahabi tidak boleh berkembang di Arab Saudi. Imam-imam radikal, khotib-khotib dipecatin semua. Ribuan itu Pak. Karena mengapa? Enggak layak. Islam-Islam yang kaku begitu enggak layak. Jadi kita tidak bisa bersaudara. Kita tidak bisa menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua yang hendak saya sampaikan, enggak usah banyak-banyak, dua hal saja. Di balik peristiwa wafatnya Ibu Haudina ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Bahwasanya kita juga tiba gilirannya pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Makanya geger orang se-Indonesia Raya tercinta Pak, atas musibah yang dialami keluarga Pak Ridwan Kamil, atas wafatnya putra beliau Eril. Ada hikmah yang bisa kita ambil di sana. Tak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan atas musibah itu kecuali hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok yau kalau kata orang Jawa itu, ngapa sih masih ada yang ngomong begini? Ngapa sih mesti mandi di sana? Ya jangan sampai keluarganya yang ngedengar ucapan begitu, nggak enak Pak. Karena begini, mati itu ajal. Ada orang kecelakaan di jalan bypass sampai meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, itu sudah terjadi, jangan terucap lagi. Coba jangan lewat bypass. Jangan ngomong begitu. Kalau mati itu ajal. Kita bisa berencana. Coba Al-Quran sudah jelas menyebutkannya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu godan. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Silakan malam ini Bapak Ibu berencana mau ngapain aja besok. Silakan malam ini berencana. Tapi ingat satu hal, tak ada yang tahu pasti besok dia akan melakukan apa. Boleh jadi malam ini kita mau berangkat ke Jawa besok, kita mikir akan lewat pesawat. Siapa tahu takdirnya lewat tidak via pesawat, tapi via darat. Wallahu a'lam bishawab. Kita boleh berencana malam ini, tapi tidak tahu pasti apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Ternyata Bapak Ibu, jangankan waktunya, tempat kematian kita saja sudah ditakdirkan. Eril memang ditakdirkan wafatnya di Swiss. Tenggelam di sungai. Tenggelam di sungai itu Pak masuk dalam kategori mati syahid. 5 kategori mati syahid, salah satunya wal gharib, tenggelam di sungai. Maka kita doakan semoga almarhum mati syahid. Allahumma amin. Kan itu sudah takdir. Oke, kita mau kabur dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang akan menemukan kalian semua. Makanya ada cerita Nabi Sulaiman lagi ceramah. Pas lagi ceramah di pojok, kan ada orang yang matanya melotot, nggak ngedip-ngedip. Coba periksa di pojok-pojokan. Ada yang melotot nggak kira-kira Pak? Nah yang dipelototin, yang duduknya paling dekat sama Nabi Sulaiman. Kalau dekat saya siapa? Pak Haji ya Pak Haji. Subhanallah. Nah selesai pengajian, umatnya Nabi Sulaiman ini ngomong, Nabi, tadi di pojokan ada orang yang matanya melotot. Emang apa kata Sulaiman? Enggak, waktu saya beradu pandang kata dia, begidik jantungku,
berdiri semua bulu kuduku, terasa copot semua persendian tulang belulangku. Kata Sulaiman, kamu pengen tahu siapa dia? Emang dia siapa? Dialah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Lu ngapain dia datang? Ya lu yang dipelototin, kata Sulaiman. Berarti lu bakal dicabut nyawanya. Waduh, nabi gua belum pengen mati, kata dia. Pengen kamu apa? Tolong anterin saya kabur ke negeri jauh, ke India. Mengapa dia minta tolong? Karena Nabi Sulaiman itu, Pak, orang sakti. Prajuritnya dari bangsa manusia, bangsa jin, termasuk angin. Nabi Sulaiman itu sakti sekali. Sampai meninggal saja nggak ketahuan, Pak. Mengapa nggak ketahuan? Kira orang masih hidup. Mungkin berminggu-minggu itu. Baru ketahuan karena tongkat yang dia pegang, itu dimakan rayap bawahnya. Begitu dimakan rayap, tongkatnya lepas, ambruk, dia ambruk juga. Baru ketahuan wafat. Saking saktinya Nabi Sulaiman itu. Makanya ada mitos yang diterima masyarakat modern. Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balkis ke Sleman, Jogja, Jawa Tengah, Pak. Candi Borobudur katanya. Makanya disebut Sleman. Iya juga pikir saya. Itu namanya ilmu cocokologi namanya, Pak. Dicocok-cocokin. Iya juga, sampai segitunya orang nyocok-nyocokinnya itu. Nah, oleh Nabi Sulaiman, si Pulan ini dikirim ke India pakai angin dan bangsa jin. Ya sampai ke sana. 3 hari 3 malam dia nyantai di India, ngebatin dia. Hebat dah gua. Bisa kabur dari malaikat Israel. Udah 3 hari di India tuh. Habis ngomong begitu gempa bumi. Ratusan orang mati, termasuk dia mati juga. Selesai kejadian, Israel balik ke Baghdad lagi. Kan kotanya Nabi Sulaiman Baghdad. Dikirim ke India. Makanya Baghdad itu terkenal dengan sebutan negeri 1001 malam. Mengapa disebut negeri 1001 malam? Karena Nabi Sulaiman punya bini 1000. Banyak nggak kira-kira, Pak? Punya bini 1000. Yang digilir cuman dalam 1 malam. Subhanallah. Gagah amat ya, Pak ya. Kita mah gempor itu. Cuman dalam 1 malam. Saking gagahnya Nabi Sulaiman itu. Nah, balik lagi Israel ke Baghdad. Sama Sulaiman dipanggil, sini dulu. Panggilan so akrabnya kan. Ngapa man, manggil-manggil kata dia. Enggak, lu kemarin ngapain gua lagi ceramah, kamu nimbrung di pengajian. Sampai umat saya ketakutan. Katanya Israel, saya ini diperintah Allah nyabut nyawa manusia sekaligus. Cuman bukan di Baghdad. Di India sono. Karena yang bakal mati banyak. 3 hari sebelum hari H, saya cocokkan dulu dengan daftar waiting listnya. Kira-kira cukup enggak? Ternyata kurang 1, Pak. Saya muter-muter di India enggak ketemu, kata dia. Ketemu Amitabh Bachchan, bukan. Ketemu Shahrukan, bukan juga. Sahir Syekh belum. Ternyata masih pengajian di sini orangnya, Pak. Enggak tahu di dalam rumah, di bawah tenda kira-kira ya. Artinya dia sendiri yang minta dihantarkan ke India, mendatangi tempat ajalnya sesuai dengan jadwal kematiannya. Oleh karena itu pelajaran bagi kita semua, tidak ada yang bisa lari dari kematian. Cuman bersiap bisa, Pak. Kita ini bisa siap-siap karena bagi orang mukmin mati itu kan dikasih alamat. Ini saya kasih sumbangsi bocoran dikit nih. Buat siap-siap, Pak. Alamat mau mati itu apa? Yang paling dekat ajalah 3 hari lagi mau mati. Orang kalau sudah 3 hari lagi mau mati, telapak kaki itu bengkok. Begini, Pak, lurus. Mulai melengkung begitu. Kalau telapak kaki sudah melengkung, nggak lama lagi umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah ada yang melengkung, Pak Samsul gitu, Pak. Kalau kan gitu ya. Harus dicek. Kalau sudah melengkung itu, 3 hari lagi nih kayaknya. Terus malaikat Mikail datang nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya makan apa saja hambar. Jadi jangan dikira, Pak, kalau sudah hambar bukan kopi itu, bukan ya. Jangan-jangan rezeki dicabut, minum nggak segar lagi, kopi nggak berasa manis lagi, yang asin nggak berasa asin lagi. Siap-siap 3 hari lagi itu. Bahkan ngudut aja, Pak, asapnya nggak ngebul lagi. Makanya ngudut-ngudut itu liatin asapnya. Kalau asapnya sudah turun ke bawah, 3 hari lagi nih kayaknya.
Tapi kalau masih terbang asapnya panjang umur. Bahkan tulang belakang ini lepek. Nah ini ilmu tua nih Pak. Tulang belakang itu lepek. Kalau dia terlentang di lantai, rata dengan lantai. Kalau duduk mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di dalam. Kalau sudah ada yang miring sangat ya. Jadi kita tuh hanya bisa mempersiapkan. Banyak tanda-tandanya. Kadang-kadang kan kita tuh, oh baru ngeh ya Pak. Setelah wafat meninggal dunia, oh pantesan dia ngomong begitu kemarin. Ternyata memang sudah masuk 40 hari. Jadi kita kadang sedemikian rupa. Makanya dalam hidup ini pilihan kita bukan kabur dari kematian. Tapi pilihan kita adalah memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun tidak bisa memilih mati dalam keadaan husnul khotimah, minimal yang kedua, wa taubatan qoblal maut, mati dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terimalah taubat umatku." Kata Allah, "Ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal." Oi, nangis Nabi Pak. Masuk neraka semua umatku ya Allah. Kalau setahun sebelum ajal baru diterima tobat, artinya tobat kategori yang diterima. Ya sudah kata Allah, kalau begitu pepetin Muhammad setengah tahun, 6 bulan. Kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan lagi mau mati baru tobat. Itu pun gara-gara pensiun, Pak. Waktu belum pensiun sih nggak tobat. Kanji mah kanji aja gitu ya. Begitu pensiun, tobat dia. Sebulan mati. Baik, kata Allah, kau terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru tobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum matinya. Tapi ya Allah kata Nabi, ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru taubat. Jangan-jangan ada di sini ya Pak. Gara-gara ngedengar ceramah malam ini taubat, besok mati dia. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sehari sebelum ajalnya. Nabi masih minta nih Pak, saking baiknya Nabi sama kita, saking sayangnya. Ya Allah kata Nabi, boleh nggak nawar lagi? Ini terakhir saya minta, habis ini saya nggak akan minta lagi kata Nabi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir. Habis ini kamu tidak akan boleh minta lagi untuk perkara ini. Ku terima taubat umatmu kata Nabi, selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan kata Allah Pak. Nabi langsung nangis Pak. Saking terharu, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan. Maka ada ilmu. Terakhir saya closing Bapak Ibu. Ada ilmu dalam kehidupan saya Pak. Kita hidup ini jangan suka membenci. Beda milih presiden jangan ribut. Beda milih partai jangan ngamuk. Beda afiliasi politik jangan saling membenci. Cebong kampret gitu ya Pak. Sekarang udah nama lagi kadal gurun. Nah kata saya itu kan hewan semua. Jangan begitu caranya. Karena ngapa? Yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Betul nggak kira-kira? Jangan terlalu kaku. Marah boleh, benci jangan. Lo ngapa? Kalau marah itu letupan emosi. Benci itu penyakit hati. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Bu, ngambek boleh. Apalagi tanggal tua ya. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kesal, marah, ngambek itu hanya urusan emosi. Tapi benci itu penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka.
Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Karena siapapun orangnya, Allah tetap terima taubatnya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ambil hikmahnya dan kita tetap istiqomah dengan akidah, manhaj dan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah. Kepada Bapak Samsul Bahri ya Pak. Pak Samsul Bahri mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan. Kepada putra-putri beliau juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.